Halo rekan-rekan di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada video kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait nasib tenaga honorer di seluruh tanah air. Dalam hal ini, sesuai dengan surat dari BKN bahwa honorer minimal 12 bulan 19 tahun bisa menjadi PNS tanpa tes berdasar surat terbaru dari BKN. Nah, mari rekan-rekan sekalian, simak informasi ini hingga selesai agar rekan-rekan boleh mendapatkan informasi ini secara utuh dan menyeluruh, dan juga rekan-rekan tidak gagal paham. Honorer yang telah bekerja selama minimal 1 tahun di usia antara 19 hingga 46 tahun, kini berkesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes. Hal ini diatur dalam Surat Badan Kepegawaian Negara nomor K-30N-30.23/4199 yang mengatur beberapa pedoman pengangkatan honorer jadi PNS. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menjadi PNS adalah impian bagi banyak orang dan tidak mudah karena memberikan banyak keuntungan seperti stabilitas pekerjaan, gaji dan tunjangan yang lebih baik, kesempatan untuk meningkatkan karir, dan lain-lain. Kesempatan bagi honorer yang memenuhi kriteria dan persyaratan masih terbuka lebar sesuai aturan dan ketetapan. Prosedur seleksi PNS di Indonesia melalui tes calon pegawai negeri sipil bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik, keahlian, dan kualifikasi pelamar yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak mungkin menjadi PNS tanpa melalui proses seleksi dan tes CPNS yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini lantaran kebijakan sesuai penjelasan di atas hanya berlaku pada tahun 2013 dan 2014. Bagi honorer yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, kini ada kesempatan untuk menjadi PNS tanpa tes. Untuk itu, honorer harus mempersiapkan diri dengan baik untuk memenuhi kriteria usia, masa kerja minimal, dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh BKN. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan bidang yang diminati juga dapat meningkatkan peluang untuk menjadi PNS. Sebelum mendaftar, disarankan untuk mencari informasi terbaru mengenai kebijakan dan persyaratan terkini untuk menjadi PNS di situs resmi BKN atau instansi pemerintah yang bersangkutan. Menjadi PNS tidaklah mudah karena prosedur seleksi yang ketat dan membutuhkan waktu yang cukup lama harus diikuti, dan calon PNS harus bersaing dengan ribuan pelamar lainnya. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa salah satu keuntungan menjadi seorang PNS adalah memiliki stabilitas pekerjaan dan penghasilan yang stabil dari pemerintah. Aturan dulu bagi honorer berusia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun dengan masa kerja minimal 1 tahun. Mereka diberikan hak istimewa untuk menjadi seorang PNS tanpa melalui tes seleksi. Kebijakan ini sudah diatur dalam Surat BKN nomor K-26-30.23/4199 tentang pedoman pengangkatan honorer menjadi PNS. Nah, rekan-rekan sekalian, akankah kebijakan tahun 2013 dan 2014 lalu akan kembali di masa kepemimpinan Pak Jokowi?
Mengingat pada tahun 2023 masih menggunakan sistem tes untuk menjadi PNS, akan tetapi berdasar hal tersebut tidak mengurangi peluang bagi honorer yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Bagi honorer yang ingin menjadi PNS, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rekan-rekan harus memenuhi kriteria usia dan masa kerja minimal yang ditetapkan oleh BKN. Yang kedua, rekan-rekan harus bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilan rekan-rekan tidak dibiayai oleh APBN atau APBD. Yang ketiga, rekan-rekan harus lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang, serta memenuhi syarat lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, persiapkan diri rekan-rekan dengan baik untuk mengikuti tes CPNS agar memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi PNS. Selain itu, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan yang relevan dengan bidang yang diminati juga bisa meningkatkan peluang rekan-rekan menjadi PNS. Update dan tongkrongin terus informasi terbaru mengenai kebijakan dan persyaratan terkini untuk menjadi PNS di situs resmi dan situs resmi BKN atau instansi pemerintah lainnya. Hal ini dalam rangka memperoleh kesempatan adil untuk bersaing dengan calon peserta lainnya serta memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi PNS. Disarankan untuk mengikuti proses seleksi dan tes CPNS yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski tidak mudah, menjadi seorang PNS bisa menjadi impian bagi banyak orang karena profesi ini memberikan banyak keuntungan seperti stabilitas pekerjaan, gaji dan tunjangan yang lain yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai swasta, kesempatan untuk meningkatkan karir, dan lain-lain. Jadi itulah informasinya rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.